Apakah seorang perempuan yang belum memakai hijab, doanya itu tidak diterima? Dan apakah diperbolehkan merendahkan keimanan hanya karena dia belum berhijab? Terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Saya minta penjelasannya. Ya. Pertanyaannya saya baca ulang ya, nggak apa-apa. Silakan, Ustaz. Apakah seseorang wanita atau seorang perempuan yang belum pakai hijab doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertanyaan pertama ya. Kemudian yang kedua, potongan kedua, apakah orang yang diperbolehkan merendahkan keimanannya hanya karena belum berhijab? Ya, saya mulai dari pertanyaan yang kedua. Boleh tidak kita merendahkan seseorang? Ini hal yang seperti ini bagi seorang muslim hendaknya dijauhi. Merendahkan seseorang, menganggap remeh seseorang, ini merupakan salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang biasa kita istilahkan dengan al-kibr. Al-kibr atau kesombongan yang diistilahkan oleh para ulama kita atau didefinisikan oleh para ulama kita. Al-kibr itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi kesombongan itu intinya ada dua, yaitu batarul haq, menolak kebenaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ghamtun nas, dan menganggap remeh, menganggap rendah orang. Dan inilah salah satu di antara kedua hal ini yang dimiliki oleh iblis, sehingga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Menganggap enteng, menganggap remeh, dan menganggap rendah Adam, sehingga dia dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang seperti ini sekali lagi kami sampaikan bahwasanya tidak sepantasnya kita memberikan vonis tertentu kepada saudara-saudara kita, saudara muslim kita, apalagi dengan vonis-vonis yang merendahkan. Bahwasanya si fulan belum ngaji umpamanya, belum berhijab bagi wanita. Ini hal-hal yang seperti ini berbahaya bagi kita. Yang sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim adalah meminta ketetapan hati, keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala taatik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku ini ke dalam di atas jalanmu, di atas hidayahmu, karena hidayah ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling mahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat diberinya kita kesadaran untuk berhijab bagi muslimah. Nikmat kita sadar untuk beribadah dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah nikmat. Jangan rusak nikmat hidayah tersebut dengan rasa sombong kita. Jangan sampai nikmat itu hanya numpang lewat. Jangan sampai nikmat hidayah itu, nikmat yang sangat mahal yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu hanya sekedar memang titipan atau numpang lewat, yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Sehingga mungkin saja di akhir hidup kita atau di sela-sela hidup kita mengarungi dunia yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sifat futur, atau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hal-hal yang sudah kita pahami kebenarannya. Itu karena sifat sombong yang ada dalam diri kita, waliyadzubillah. Semua kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang seperti ini. Maka dari itu sekali lagi kami tekankan, tidak boleh seorang muslim menganggap remeh saudaranya. Hendaklah yang dia lakukan adalah meminta doa untuk dirinya, keistiqomahan untuk dirinya, supaya senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah meminta hidayah. Meminta hidayah untuk saudaranya. Memintakan hidayah untuk saudaranya tentunya setelah dia juga berusaha untuk memberikan hidayatul irsyad, memberikan wejangan, memberikan nasihat secara hikmah tentunya, untuk mengikuti jalan Allah, untuk mengenali apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibenci. Maka para muslimah ketika melihat saudari-saudarinya yang belum berhijab, jangan langsung anggap enteng, jangan langsung anggap rendah,
Apalagi kalau ada yang waliyadzubillah sampai-sampai mengatakan aduh ahli neraka. Waliyadzubillah, ini tidak boleh terucap dari lisan seorang muslim yang seperti ini. Nah, jadi ketika kita mendapatkan nikmat hidayah tersebut, sebaiknya untuk agar hidayah itu lebih rosih, lebih kuat lagi dalam hati-hati kita, maka kita mengajak orang lain untuk menikmati nikmatnya hidayah yang kita rasakan. Nah, maka kita mengajak, mendakwahi dengan hikmah, dengan cara yang baik saudara-saudara kita yang belum diberikan kesadaran atau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini yang pertama, atau jawaban dari pertanyaan yang kedua. Potongan jawaban kedua. Adapun pertanyaan yang pertama tadi, atau bagian dari pertanyaan ini, apakah seorang perempuan yang belum pakai hijab doanya tidak diterima? Doanya tidak diterima. Yang pertama, tentunya kita sangat paham bahwasanya hijab untuk perempuan, untuk wanita muslimah adalah merupakan kewajiban. Dia 11-12 lah dengan perintah sholat. 11-12 dengan perintah sholat. Perintah berhijab merupakan perintah yang wajib bagi muslimah, adapun masalah apakah dia diterima doanya atau tidak, tentunya sekali lagi ini merupakan apakah diterima doanya atau tidak, ini tentunya perlu kita pahami bahwasanya untuk diijabahnya doa kita tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, salah satunya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam urusan terijabahnya doa itu merupakan sesuatu hal yang bisa saja disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak yang melakukan ibadah, yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketaatan yang dilakukan, akan tetapi apa yang dia inginkan, apa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak langsung dia lihat. Nah, bisa jadi permintaannya itu direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti di akhirat, ditangguhkan, dan dia ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala betapa sabar dia dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ditanyakan di sini, kita kembali kepada yang ditanyakan, apakah yang seperti ini wanita yang tidak berhijab, apakah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita katakan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ijabahnya doa sebenarnya merupakan atau sesuatu hal yang ketika seorang muslim paham benar apa yang harus dia lakukan dalam dunia ini. Walaupun tentunya kita pahami bahwasanya berdoa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan doa. Ketika dilakukan dengan benar, dilakukan dengan hati yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di dalam hati-hati kita. Maha tahu apa yang ada di dalam hati-hati para hambanya. Walaupun kita ketika yang bertanya di sini adalah wanita muslimah yang belum berhijab, maka kita ajak untuk bagaimana supaya kita ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini selalu meminta bermacam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hak-hak Allah Subhanahu wa taala kita lalaikan. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kita lalaikan dan tidak kita hiraukan. Kemudian kita menuntut segala permintaan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya sebenarnya ini jawabannya bertele-tele. Akan tetapi bertanya jawaban yang bertele-tele ini sebenarnya saya tidak mau menjawab apakah diterima atau tidak, karena ini hak prerogatif Allah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjawab bahwasanya ini diterima atau tidak. Diterima atau tidak, karena cara Allah Subhanahu wa taala menerima atau mengijabah permintaan hamba itu
dengan berbagai macam cara. Bisa saja ditangguhkan, akan tetapi perlu kita ketahui lagi, atau saya ulangi lagi, bahwasanya di antara jalan untuk agar supaya kita diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana cara kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan menjalankan perintahnya. Wallahu taala alam.